di Campbell Reading chapter 47 tentang transplantasi ginjal. Next. Transplantasi ginjal merupakan pioner atau awal dari transplantasi organ solid lainnya. Transplantasi ginjal membutuhkan kerjasama multidisiplin yang berintegrasi dengan baik sehingga tercipta outcome pasien yang lebih baik. Kerjasama antara urologi, kemudian dari nefrologi, bagian rehabilitasi medik, psikologi, dan sebagainya. Ya, next. Di Amerika pada tahun 2011 ini terdapat pasien dengan gagal ginjal kronis yang membutuhkan terapi sebanyak 610.000. Ini data yang cukup menarik. Di Campbell disebutkan sebanyak 6,6% dari keseluruhan pasien dengan gagal ginjal masih mendapatkan terapi dengan dialisis peritoneal. Jadi CAPD itu di Amerika pun pada tahun 2011 masih banyak dipakai. Sedangkan sebanyak 430.000 pasien ini mendapat terapi hemodialisis biasa. Kemudian 185.000 pasien pada tahun 2011 di Amerika itu mendapatkan terapi transplantasi ginjal. Next. Ini untuk definisi end-stage renal disease menurut Campbell dari National Kidney Foundation Guideline, yaitu dengan pasien dengan glomerulus filtrasi rate kurang dari 10 mm per menit atau dengan kreatinin serum lebih dari 8 mg per desiliter yang bersifat irreversible. Untuk prevalensi di Amerika, usia rata-rata pasien dengan end-stage renal disease adalah 64 tahun. Kemudian orang tua, tentu saja orang tua berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan anak muda. Dan lelaki lebih banyak dibandingkan wanita. Untuk sukunya Afrika, Amerika, Hispanik, dan penduduk asli Amerika itu lebih banyak dibandingkan dengan kulit putih dan Asia. Sedangkan untuk faktor penyebabnya yang paling banyak diabetes mellitus, kemudian ada hipertensi, infektis atau penyakit kistik ginjal. Ya, next. Kita untuk memilih pengobatan end-stage renal disease dengan ada banyak modalitas. Namun prinsip tujuan pengobatannya yaitu yang pertama yaitu mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Yang kedua untuk metodenya dipilih berdasarkan pertama keefektifan secara biaya, kemudian kita lihat kualitas hidup dari pasien juga kita pertimbangkan. Terus ini untuk indikasi hemodialisis apapun jenisnya antara lain yaitu ada edem pulmo, kemudian ada sindrom uremicum, hipokalemia refraktor yang tidak bisa dikoreksi, tidak membaik, terus kemudian ada asidosis metabolik dan ada efusi perikardial. Next. Ya. Ini untuk alasan pemakaian peritoneal dialisis. Antara lain misalkan dari pasien itu rumahnya sangat jauh dari adanya unit dialisis, terus kemudian adanya penyakit jantung yang berat sehingga pasien tidak layak untuk operasi, kemudian biasanya dengan diabetes mellitus, postur tubuh yang kecil. Namun untuk peritoneal dialisis ini ada kontraindikasinya, misalkan pasien dengan obesitas, ada riwayat hernia, pasien dengan kebersihan yang tidak baik, ini resiko terjadinya infeksi. Terus kemudian adanya obliterasi peritoneal. Next. Terus kemudian untuk anak-anak biasanya di Campbell disebutkan lebih banyak menjalani peritoneal dialisis. Dan kemudian setelah dapat kandidat ginjal yang cocok baru menjalani transplantasi ginjal. Namun pada anak-anak biasanya ada mengalami beberapa masalah. Yang pertama yaitu kegagalan pertumbuhan karena ada gangguan dari growth hormone. Terus kemudian adanya nutrisi yang jelek. Terus kemudian biasanya juga disertai adanya gangguan psikiatri, misalkan anak-anak jadi tidak percaya diri. Ya, next. Ini untuk sejarah transplantasi ginjal yang pertama, ini disebutkan tim yang dipimpin oleh Pak John P. Merrill, kemudian Joseph E. Murray dari bedah plastik, urologi dan nefrologi di rumah sakit Peter Brand Brigham. Ini transplantasi ginjal yang pertama yang berhasil. Ini pasiennya antara kembar identik.
yaitu pada Desember tahun 1954. Next. Oh, ini untuk memilih resipien dari transplant. Ini kita harus pertama untuk mendiagnosis penyakit utamanya pada ginjal. Ini agar ginjal yang nanti setelah didonor itu tidak kena komorbid yang serupa dengan ginjal yang sebelumnya. Terus yang kedua kita harus menilai resiko rekurensi setelah dilakukan transplantasi. Terus kemudian yang ketiga menyingkirkan infeksi aktif. Jika misalkan masih ada infeksi aktif, infeksinya harus diobati terlebih dahulu. Terus kemudian kita juga menilai kemungkinan kematian setelah operasi. Terus kemudian ketidakpatuhan pasien. Misalkan faktor risiko merokok atau memakai obat-obatan tertentu seperti itu, jadi harus dipertimbangkan juga setelah dilakukan transplantasi agar pasien patuh. Kemudian apakah ada risiko keganasan atau tumor? Yang terakhir, apakah ada kondisi yang tidak mendukung keberhasilan dari tindakan transplantasi? Ya, next. Ini untuk screeningnya, di Campbell sudah disusun untuk screening dari resipien transplantasi ginjal. Pertama, dilihat evaluasi, apakah ada penggunaan obat-obatan terlarang, terus kemudian apakah ada morbid obesitas, tingkat kepatuhan, resiko jantung. Jika misalkan ada, sebaiknya diperbaiki dulu untuk mencegah morbiditas dari transplantasi ginjal. Ya, next. Ini untuk apakah ada keganasan, apakah ada infeksi. Jika misalkan masih ada, sebaiknya dikoreksi atau diobati terlebih dahulu. Jika misalkan sudah tidak ada, baru lolos untuk masuk kategori list resipien transplantasi. Ya, next. Ini tadi sudah dijelaskan mengenai infeksi. Infeksi harus kita deteksi dan kemudian kita obati. Biasanya yang paling sering apakah dari gigi, terus kemudian dari akses HD, dari paru-paru, kemudian dari divertikel, apakah dari ulkus atau yang lain. Ya, next. Ini untuk kandidat transplant itu sebaiknya 2-5 tahun ini sudah bebas tumor. Ini untuk pada pasien-pasien dengan keganasan. Jadi selama 2-5 tahun harus sudah bebas tumor. Terus kemudian untuk yang ini resiko tinggi di kematian di meja operasi, misalkan dengan pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler, cerebrovaskuler, maupun dengan yang punya riwayat merokok. Next. Ini tadi yang tidak kepatuhan pasien juga harus dinilai untuk menilai layak atau tidak sebagai kandidat transplant. Misalkan pada orang-orang yang memakai riwayat merokok ataupun yang memakai obat-obatan terlarang. Ya, next. Ini sedangkan untuk resipien, sekarang untuk donor. Untuk donor kriteria yang harus dipenuhi adalah antara lain, satu, tidak ada penyakit ginjal pada donor. Yang kedua, tidak ada infeksi aktif, tidak ada penyakit keganasan. Terus kemudian untuk pasien dengan donor yang mati, juga perlu diperhatikan, baik donor mati maupun donor hidup juga diperhatikan untuk meminimalkan waktu ischemic time, kemudian preferensi pembuluh darah ginjal dan preservasi suplai darah untuk ureternya. Ya, next. Untuk prinsip donor ginjal hidup, yaitu fungsi ginjal donor diharapkan masih normal walaupun sudah diambil ginjal yang sebelahnya. Jika satu ginjal donor, misalkan ada 2 ginjal dinilai, maka yang paling baik itu yang harus ditinggal dan yang diambil yang lebih jelek. Untuk yang dua-duanya baik itu ginjal kanan lebih disarankan menurut Campbell untuk donor masih pada usia yang reproduktif. Untuk kehamilan itu sebaiknya ditunda 1 tahun setelah nefrektomi. Next. Ini donor hidup, ini tidak direkomendasikan pada pasien dengan disfungsi mental. Terus kemudian dengan pasien adanya gangguan penyakit ginjal,
pasien dengan resiko tinggi operasi, misalkan asa anestesinya tidak bagus, atau pasien dengan menderita penyakit dengan infeksi menular. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk inkompatibilitasnya, ABO inkompatibilitas antara donor dan resipien. Sebelumnya juga di screening, sebaiknya di screening pemeriksaan serologi antara lain HIV, hepatitis, kemudian GMV, Epstein-Barr virus. Ya, next. Ini untuk mengenai penyebab rejeksi, biasanya kompleks histokompatibilitas, ada suatu gen pada kromosom P6P2131 MCH. Ini bertanggung jawab untuk pembentukan human leukosit antigen. Nah, HLA ini akan diekspresikan pada permukaan dari sel, biasanya pada pembuluh darah, pada sel ginjal alograf. Ini ada beberapa kelas, ada 3 kelas, namun yang bertanggung jawab untuk terjadinya rejeksi pada donor ginjal itu ada 2 kelas, yaitu kelas 1 yang terdiri dari HLA-A, HLA-B, dan HLA-C, dan kelas 2 yaitu HLA-DR, HLA-DQ, dan HLA-DP. Jadi gen-gen ini mereka bertanggung jawab resiko terjadinya rejeksi. Next. Ini untuk tadi ABO inkompatibilitas. Jadi pasien dengan golongan darah O bisa mentransplantasikan ginjalnya pada golongan darah B, namun dari golongan darah A tidak bisa mentransplantasikan ginjalnya ke golongan darah B dan seterusnya. Next. Pada pasien yang dengan kandidat donor itu kita lakukan beberapa pemeriksaan antara lain USG untuk menyingkirkan abnormalitasan dari ginjal, terus kemudian CT angiografi untuk melihat panjang pendeknya pembuluh darah ginjal, terus kemudian sebaiknya tidak ada batasan usia, tapi usia minimalnya 25 tahun dengan maksimal tidak ada, dengan GFR kurang dari 60, BMI ada beberapa pada GFR kurang dari 60 dan BMI lebih dari 33, beberapa di center kesehatan tidak didiskualifikasi sebagai donor. Untuk tingkat mortalitas donor selama ini dilaporkan hanya sebesar 0,02%. Untuk donor sendiri bisa dilakukan dengan operasi terbuka ataupun dengan laparoskopi. Ya, next. Untuk gold standarnya merupakan laparoskopi. Ini untuk evaluasi dari donor transplant. Dilihat medical historinya, blood pressure, dan lain-lain. Kemudian ada tadi yang untuk kontraindikasi, misalkan ada disfungsi mental, itu tidak disarankan untuk pasien donor. Kemudian dilihat ABO inkompatibilitasnya apakah cocok ataukah tidak. Terus kemudian baru dinilai cross match donor resipien yang HLA tadi. Ya, next. Terus kemudian setelah itu baru kita nilai apakah ginjalnya itu layak diambil atau tidak. Bila misalkan layak, dilanjutkan ulang cross match ulang, terus kemudian masuk kandidat untuk nefrektomi donor. Ya, next. Untuk donor mati syaratnya yaitu brain death, ada menjadi syarat utama dari donor mati. Namun ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu ketika pasiennya meninggal itu fungsi ginjalnya harus tetap baik sehingga bisa diambil untuk jadi donor. Terus kemudian tidak dapat pengobatan hipertensi, tidak ada keganasan kecuali tumor otak ataupun kanker kulit superficial. Kemudian tidak ada infeksi, ini usia 6-50 tahun, kemudian tidak ada sifilis, hepatitis, HIV. Untuk biopsi diperlukan pada donor mati untuk menilai fungsi jaringan dari ginjalnya. Ya, next. Ini untuk guideline penilaian dari menentukan pasien itu sudah meninggal secara neurologi kriteria. Next. Ya, ini prinsip donor untuk donor mati yaitu harus diperhatikan
pengambilan organ yang akan diambil. Perlu diperhatikan juga untuk ischemic time-nya. Ya, next. Biasanya ya untuk preservasi ginjal, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengambil ginjal sampai dengan diberikan kepada pasien donornya. Itu ada WAM ischemic, dia akan mengakibatkan kegagalan dari pompa Na ke ATPase, sehingga selnya odem dan kemudian akan terjadi non-reflow phenomenon setelah revaskularisasi. Kemudian oleh karena itu perlu dibuat cairan bilas yang dibuat hiperosmolar dengan cairan hipermeabilitas seperti manitol, lactobionat, rafinose, terus kemudian ada hidroksietil. Ada juga seperti cairan lain seperti Winconsin solution. Next. Ini untuk preparasi dari donor ginjalnya. Apabila misalkan donor ginjal kanan ini memiliki vena renalis yang lebih pendek, pada donor mati itu bisa diambil tambahan vena dari vena cava inferior atau vena iliaca externa. Ya, next. Ini, misalkan untuk penyulit yang lain, misalkan ada dengan multiple arteri renalis, itu bisa disambungkan melalui beberapa teknik. Ya, next. Ini karena tadi membutuhkan antara berbagai multidisiplin untuk hasil outcome yang lebih bagus, kan ada tim dari tim operator, dari tim anestesi, ini memiliki tanggung jawab masing-masing untuk keberhasilan dari pasien juga, untuk dari tim nefrologi juga. Ya. Next. Biasanya yang perlu diperhatikan ketika transplantasi, biasanya antibiotik kalau di Campbell disarankan memakai golongan fluoroquinolone. Terus kemudian disebutkan memakai insesi kateter 3-way, yaitu dan diberikan antibiotik. Kemudian untuk CVP dijaga antara 5 sampai 15 cm H2O. Kemudian untuk main arterial pressure 60 mm Hg dengan sistol lebih dari 90 mm Hg. Untuk pasien dengan resipien dengan berat badan lebih dari 20 kg, graft diletakkan pada extraperitoneal kontralateral dari fossa iliaca. Ini karena posisi dari pelvis renalis dan ureternya lebih ke medial. Sedangkan pada resipien yang obes, yang besar, graft diletakkan pada kanan fossa iliaca karena vena iliakanya lebih superficial. Ini untuk insisinya bisa menggunakan insisi Gibson ataupun Rutherford Marison. Next. Kemudian pemberian heparin untuk mencegah terjadinya DVT, risiko terjadi ke DVT. Terus kalau di Campbell disarankan selama anastomosis, pembuatan anastomosis vaskular itu diberikan infus manitol dan infus elektrolit dan albumin. Kemudian furosemid diberikan sebelum klam vaskular dilepaskan. Diberikan injeksi verapanil kepada sirkulasi arteri renalis untuk mencegah terjadinya cedera reperfusi. Kemudian ada dua pilihan, yaitu arteri renalis di anastomosis end-to-end ke arteri iliaca interna atau end-to-side ke arteri iliaca externa. Sedangkan untuk vena renalis dianastomosikan secara end-to-side ke vena iliaca externa. Ya, next. Ini untuk contoh dari lokasi ginjal pada resipien pada fossa iliaca sebelah kanan. Ya, next. Ini untuk mengenai neoimplantasinya, bisa dengan stent ataupun tanpa stent. Di Campbell disarankan untuk tetap memasang drain. Ya, next. Untuk perawatan post operasi, cairan intravena yang diberikan 0,45% saling dalam D5%. Ini sebanyak 125 sampai 200 cc per jam. Jika pasien mengalami hipotensi sebenarnya dibolus. Kemudian pada 1-2 hari pasca operasi dilakukan monitor elektrolit.
Terus kemudian untuk kalau terjadi imbalance elektrolit sebaiknya dikoreksi. Bila ada delay fungsi atau kemudian edem tungkai isfilateral, disarankan untuk dilakukan USG. Ya, next. Kemudian bila misalkan terjadi oliguria setelah transplant, disarankan misalkan diperbaiki dulu untuk elektrolitnya. Terus kemudian pada minggu kedua disarankan untuk dilakukan renogram. Terus kemudian drain di dengan syarat bila produknya kurang dari 50 cc per 24 jam. Sedangkan untuk digisten bisa dilepas beberapa minggu setelah operasi. Jadi antikoagulan tetap diberikan setelah operasi untuk mencegah terjadinya DVT. Next. Ini untuk rejeksi. Rejeksi dibagi menjadi 3, yaitu ada hiperakut, yang kedua accelerated atau akut, yang ketiga kronik rejeksi. Yang rejeksi hiperakut ini biasanya terjadi 24 jam, kurang dari 24 jam setelah operasi. Itu biasanya terdapat antibodi yang masih beredar di sistemik setelah pasien misalkan menjalani transfusi sebelum operasi. Ada ada antibodi, dia kemudian menyerang ginjal donor. Yang kedua yaitu akut atau accelerated, ini terjadi beberapa hari hingga beberapa minggu. Ini biasanya karena terjadi mismatch antara organ donor dengan resipien ataupun dengan pemberian kortikosteroid yang tidak adekuat, kemudian tidak respon dan timbul rejeksi. Untuk terapinya biasanya bisa dengan pemberian steroid yang kuat, kemudian atau hingga plasma exchange. Kemudian untuk rejeksi kronis ini bisa berlangsung lebih dari berbulan-bulan sehingga bertahun-tahun. Ini terjadi penurunan fungsi ginjal yang gradual. Biasanya disebabkan antara lain karena pasien tidak patuh minum obat steroid, kemudian bisa juga karena timbul penyakit yang lain hingga menimbulkan rejeksi yang kronis. Next. Untuk gejala dari akut rejeksi itu biasanya dengan demam, terus kemudian ada nyeri hebat, terus kemudian pembesaran dari renal graft, ada hipertensi, penurunan dari urin output, terus kemudian ada retensi cairan, kreatinin meningkat, terus kemudian dari pemeriksaan renogram akan terjadi penurunan GFR, renal flow, dan fungsi tubular. Ini pentingnya untuk disingkirkan dari akut pyelonefritis, yaitu dengan biopsi jarum. Ini untuk pengobatan konvensional diberikan glukokortikoid dengan dosis tinggi. Ya, next. Ini untuk terjadinya tadi disfungsi dari ginjal graftnya, ginjal donornya. Ya, next. Gejala-gejalanya tadi bisa dinilai dari demam, urin output, ukuran dan tenderness, kemudian kreatinin serum dan lain-lain. Ya, next. Untuk komplikasi dari vaskular biasanya meliputi kinkin dari arteri ataupun vena, kemudian stenosis jahitan ataupun trombosis. Trombosis dapat terjadi misalkan karena ada kesalahan teknik ataupun trauma ketika ngeklem untuk pembuatan anastomose, ataupun terjadi rejeksi hiperakut, atau ada penyebab lain misalkan trombofilia. Untuk stenosis arteri dari graft biasanya diterapi dengan percutaneous transluminal angioplasti, baik dengan ataupun tanpa endoluminal stent. Next. Ini indikasi untuk nefrektomi, yaitu untuk menghilangkan gejala irreversibel dari rejeksi transplant. Misalkan untuk terjadi ataupun pada rejeksi kronik asimptomatik graft. Ini tujuannya untuk menghentikan imunosupresan dan mencegah anti-HLA antibody. Biasanya dilakukan 4-6 minggu setelah transplantasi. Kemudian bisa komplikasi lain antara limfokel. Limfokel ini dapat dilakukan on-roofing ke dalam peritoneum secara open maupun secara laparoskopi. Ya, next. Ya, next.
Terus ini biasanya untuk penyebab yang lain, misalkan setelah transplantasi pasien dapat mengalami obstruksi ataupun pembentukan batu pada ginjal donor. Ini penyebabnya bila ditemukan obstruksi bisa ada kesalahan teknis selama pembuatan, terus kemudian ada edem atau bekuan darah, batu pada ginjal donor, ataupun ada tumpukan cairan pada sekitar graft. Nah ini perbedaannya pada ginjal donor itu tidak akan merasakan nyeri kolik, tetapi nyeri itu terjadi karena dia mengiritasi dari peritoneum, misalkan terjadi proses inflamasi atau terjadi proses peregangan. Namun untuk nyeri koliknya tidak dirasakan karena dia merupakan organ yang denervasi. Next. Yeah. Next. Ini untuk efek samping yang lainnya antara imunosupresi dan kemudian resiko infeksi saluran kemih akibat pemberian imunosupresi dan kemudian pemakaian kateter. Terus kemudian ada disfungsi ereksi, efek pemakaian dari obat-obatan imunosupresi. Terus kemudian untuk kehamilan disarankan 2 tahun setelah transplantasi. Ya. Next. Terima kasih untuk presentasi tentang transplantasi ginjal. Masukannya, Dok.